Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pada bab 21 kita akan membahas tentang explicit cursor. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah distinguish between an implicit and an explicit cursor. Discuss when and why to use an explicit cursor. Mendiskusikan ketika dan kenapa menggunakan explicit cursor. Lalu menggunakan PLSQL record variable. Lalu write a cursor for loop. Menuliskan kursor untuk loop. Menuliskan kursor for loop. About cursor, tentang kursor, setiap SQL statement dieksekusi by Oracle server, oleh Oracle server has an individual cursor associated with it. Jadi di sini terdapat dua kursor, implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor mendeklar for all DML data manipulation language dan PLSQL select statement, sedangkan yang explicit mendeklar name dan dinamakan and diberikan nama dengan programmer. Diberikan nama oleh programmer. Setelah itu pada explicit cursor function, fungsinya seperti ini. Kursor mengarah kepada active set, dan di active set ini tabelnya terdapat nilai 100 king, nilainya, name dan juga jobnya, dan seterusnya. Lalu mengkontrol explicit cursor, controlling explicit cursor. Di sini pertama dilakukan declare create a name SQL area, buat SQL area, lalu open, identify the active set, setelah itu fetch, load the current row into a variable, setelah itu empty apabila kosong, empty apabila tidak, nanti dia akan kembali kepada fetch, lalu apabila iya yes, maka dia akan close. Dites terlebih dahulu di sini, test for exciting rows, return to fetch if row are found. Lalu release the active set. Pertama, open the cursor, buka kursornya, lalu fetch a row, setelah itu close the cursor. Open the cursor, kursor pointer seperti ini. Kursor pointernya di open. Setelah itu fetch a row using the cursor, continue until empty, dan nanti akan seperti ini terus berlanjut hingga sampai kosong, karena apabila tidak kosong dia nanti akan terus di fetch sampai kosong. Setelah kosong kursor pointer, maka close the cursor, kursor akan ditutup. Selanjutnya declaring the cursor. Sintaknya seperti ini. Cursor name is select statement. Jangan masukkan klausa into ke dalam cursor declaration. Jika processing baris di sequence spesifik dibutuhkan, is required, gunakan order by, klausa order by di dalam query. Jadi if processing rows in a specific sequence is required, jika proses baris di dalam sequence spesifik dibutuhkan, maka gunakan klausa order by di dalam query tersebut. Contohnya seperti ini. Declare cursor emp cursor is select employee ID from employees, lalu cursor dep cursor is select, dan seterusnya. Lalu pada opening the cursor, sintaknya seperti ini. Open, lalu nama kursornya. Open the cursor to execute the query and identify the active set. Buka kursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi the active set yang aktif. Jadi jika pada query tidak ada baris, tidak ada exception, maka tidak akan ada exception. No rows, no exception is raised. Use cursor attribute to test the outcome after a fetch. Lalu fetching data from the cursor, sintaknya seperti ini.
fetch cursor name into, retrieve the current row values in the variable, include the same number of variable, match each variable to correspond to the columns positionally, test to see whether the cursor contains rows. Dites apakah kursor mengandung baris, contains rows. Contohnya seperti ini, fetching data from the cursor. Di fetch nama kursornya IMP cursor into ke dalam kolom apa, lalu exit ketika kondisinya apa. Di sini adalah proses the retrieve data, lalu end loop. Setelah itu closing the cursor, sintaknya close nama kursornya, tutup kursor, close the cursor after completing, setelah semuanya complete. Lalu reopen the cursor, buka kembali kursornya jika dibutuhkan. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Jadi jangan lakukan fetch data setelah kursornya telah ditutup. Lalu pada explicit cursor attribute, obtain status information about a cursor. Jadi ini adalah terdapat macam atribut, tipenya dan deskripsinya. Seperti pada bab sebelumnya, di sini ada % is open, tipenya boolean, deskripsinya evaluate to true if the cursor is open, mengevaluasi nilai true jika kursor terbuka. Not found boolean, evaluasi true jika most recent fetch doesn't return a row, jika fetch tidak mengembalikan nilai row. Found boolean juga, mengevaluasi true jika most recent fetch return a row, mengembalikan nilai baris, complement of not found. Jadi yang found ini kebalikan dari not found. Lalu untuk yang % row count, dia bertipe number. Evaluate to the total number of rows returned so far, mengevaluasi total number dari baris, dari kolom baris. The is open attribute, fetch row only when the cursor is open. Use the % is open cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. Contohnya seperti ini. If not IMP cursor is open, then open. Maka jika kondisinya ini terpenuhi, jika tidak, if not IMP cursor is open, then maka dia akan open IMP cursor. Controlling multiple fetches, process several rows from an explicit cursor using a loop. Memproses berapa baris dari explicit kursor dengan menggunakan loop. Fetch a row with each iteration, menggunakan iterasi. Lalu use explicit cursor attribute to test the success of each fetch. Untuk mengetes explicit cursor, menggunakan explicit cursor untuk mengetes suksesnya dari penggunaan fetch. Lalu not found and row count attribute. Gunakan row count cursor attribute untuk meretrieve an exact number of rows, dan gunakan not found untuk determine ketika keluar dari loop, untuk to determine when to action the loop. Ketika keluar dari loop, gunakan not found cursor attribute. Contohnya seperti ini. Deklarasikan, lalu kursor, nama kursornya is. Begin, di dalam begin terdapat loop, fetch, lalu nama kursornya, into ke kolom apa, exit when, kondisinya apa, % row count, not found, maka akan keluar pada outputnya dpms, tuchar, mno, dan seterusnya. Setelah loop terpenuhi, close IMP cursor, kursor ditutup. Cursor and record, process the rows of the active set by fetching values into a PLSQL record. Seperti ini sintaknya. Nanti hasilnya akan seperti ini. IMP record employee ID 100 dan last name-nya adalah King. Di sini process the row of the active set by fetching values into a PLSQL record.
kursor dan record. Lalu kursor for loop, sintaknya seperti ini. For nama recordnya, in nama kursor, di loop lalu statementnya apa, and loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Jadi menggunakan kursor for loop ini adalah jalan pintas untuk memproses explicit kursor. Setelah itu implicit open, fetch, exit, and close occur, dan the record is implicitly declared. Print a list of the employees who work for the sales department. Nah, berikut ini adalah contoh list employee yang bekerja di departemen sales. Declare nama kursornya, select ditampilkan dari apa, lalu masuk ke dalam begin, terdapat perintah for nama recordnya ke dalam nama kursornya apa, terus di loop. Implicit open and implicit fetch occur. Di sini lalu terdapat kondisi if jika IMP record department ID sama dengan 80, then sampai end loop. Di sini implicit close occurs. Maka saat dia for ini implicit dibuka, lalu pada saat sudah keluar dari looping dia menutup implicit close. Cursor for loop using a subqueries. Dan di sini cursor for loop dengan menggunakan subquery. Tidak perlu mendeklarasikan kursornya. Contohnya seperti ini. Dia langsung dari begin if IMP record departemen ID 80. Setelah for ini implicit dibuka dan implicit fetch, lalu setelah keluar dari looping dia ditutup. Kita sudah mengarah kepada ringkasan. Summary yang kita dapat dari bab ini adalah distinguish cursor type, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor ini digunakan untuk semua DML statement, data manipulation language, dan single row queries. Sedangkan explicit digunakan untuk queries of 0, 1, or more rows. Digunakan queries yang kosong, 0, 1, ataupun banyak baris. Manipulasi explicit cursor, lalu mengevaluasi status kursor by using cursor attribute dengan menggunakan atribut kursor, lalu menggunakan cursor for loop. Setelah itu kita sekarang mencoba latihan 6. Buat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji dari pegawai seperti ini. Create tabel. Kita buat dulu tabelnya. Tabel created. Lalu buat program PLSQL-nya untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya sama dengan 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilainya pada blok PLSQL. Blok melalui variabel substitusi ISQL+. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji programnya dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misalkan N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti pada soal.
muncul hasilnya. Jadi seperti pada yang dituliskan di kondisi dalam loop, fetch exit ketika sel kursor dikali row count melebihi dari n. Jika dia melebihi, nanti dia akan exit secara otomatis. Apabila tidak, maka dia nanti akan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel top dog. Dan ini adalah hasil dari enter value for n tadi, 24.000 dan 17.000. Selanjutnya nomor 3, buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manajernya 101 atau 124, tampilkan pesan last name gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan gaji tidak perlu naik. Keterangannya set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Jadi nanti akan seperti ini, seperti pada nomor 4. Kita mendefine departemennya 10, lalu kursor employee, kursor is, select last name, dan seterusnya hingga masuk ke dalam begin for jika employee sama dengan kurang dari 5.000. Ini adalah kondisinya, dan employee file manager ID 11 atau 124. Lalu akan di outputkan melalui DPMS ini, gaji perlu dinaikkan. Jika selain ini maka nanti, atau di luar kondisi bernilai false, maka nanti yang akan dijalankan adalah yang ada di dalam else, gaji tidak perlu dinaikkan. Sekian dari praktikum kali ini, bab tentang explicit kursor. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.